Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di tahun kegiatan pelayanan yang baru tahun 2022. Mengawali pelayanan kita di tahun ini, kita akan beribadah bersama pada malam hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Panggilan beribadah. Hidup adalah anugerah. Setiap hal yang kita jalani dalam hidup ini hanya mungkin ditapaki dalam kasih karunia Tuhan. Baik hal yang telah kita lewati dalam anugerah itu. Banyak hal yang telah kita lewati dalam anugerah itu. Tuhan menata kehidupan kita untuk bersama dengan orang lain menghadirkan berkat-Nya. Semua orang dipakai Tuhan untuk menyatakan rancangan-Nya, termasuk kita yang ada dalam persekutuan ini. Mengawali tahun pelayanan yang baru di tahun 2022 dalam kebersamaan persekutuan sebagai keluarga besar Allah. Marilah kita berdiri untuk mengagungkan kemuliaan-Nya, sebab Tuhan selalu menjadi sumber hidup dan pemelihara hidup kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64, bait pertama dan bait yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlap. Segala yang bernafas
Mari kita berdoa. Seindah kasih yang Engkau rangkai dalam hidup kami ya Tuhan, kami angkat dalam kerendahan hati untuk memohon penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah pembukaan tahun pelayanan saat ini. Kiranya terlaksana dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Litani berbalasan dari Mazmur 100 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, tidak putus-putusnya kami datang kepadamu. Tidak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Karena kami percaya kami boleh ada pada malam hari ini di tengah-tengah persekutuan jemaat. Karena Tuhanlah yang menyertai kami, menghadirkan kami di rumah-Mu yang kudus. Bapa dalam surga, dalam ibadah pembukaan kegiatan pelayanan pada malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena itu dengan rendah hati kami datang sujud dan memohon kepadamu. Kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami, yang akan menuntun kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat kami pahami dengan baik, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, inilah doa, syukur dan pinta kami, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca firman Tuhan. Firman-Nya saya akan membacakannya. Firman Tuhan demikian. Dengan perikopnya Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana.
Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengetupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada malam ini tentunya kita bersama-sama bersukacita, di mana mulai bulan Desember sampai pada bulan Januari tanggal ini, yaitu kita tidak bertemu melalui ibadah Pelkat, khususnya ibadah rumah tangga. Tetapi kita juga tetap hadir di dalam ibadah hari Minggu, ibadah insidentil kalau ada ibadah. Kenapa pelayanan Pelkat dan juga ibadah rumah tangga bukan ditutup tetapi dihentikan untuk sementara pada waktu itu, karena kita fokus dalam perayaan Natal dan juga menghadapi tahun baru pada saat itu. Nah, kalau kita melihat tema dalam SBU atau dalam SGDK, temanya adalah melangkah dengan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, melangkah dalam iman artinya kita melangkah melakukan segala sesuatu yang akan kita lakukan, karena kita percaya bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dan pada saat ini kita bersyukur kepadanya karena Tuhanlah yang mengantar umatnya untuk masuk dalam tahun 2022 sampai pada saat ini. Kita bersyukur kita masih hadir untuk bersekutu di dalam rumah Tuhan pada saat ini. Itu semua dialami oleh kita semua, karena Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita juga bersyukur sebab apa yang kita hadapi khususnya pada saat ini, semuanya itu dalam rencana Tuhan. Dan boleh dikatakan Tuhan mengaruniakan waktu sehingga kesempatan malam hari ini saudara-saudara bersekutu kembali dalam ibadah pembukaan kegiatan pelayanan, yaitu pelayanan ke-6 Pelkat dan juga pelayanan dalam kebaktian keluarga khususnya pada malam hari ini. Karena itu semua Bapak, Ibu, saudara-saudara adalah rencana Tuhan, sehingga kita dapat berkumpul kembali melalui ibadah yang kita laksanakan pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi dalam tahun 2022 ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah,
sudah sebulan lamanya, hampir 1 bulan lamanya, mau 2 bulan kita masuk dalam tahun 2022. Dengan kata lain, karena Tuhan yang mengantar kita masuk dalam tahun 2022. Ketika kita kembali melihat, menghayati apa yang terjadi dalam kehidupan kita selama tahun 2022, mulai dari Januari, tentunya banyak hal yang kita hadapi, suka duka kita hadapi dengan saudara-saudara kita, suasana menggembirakan dan juga menyusahkan kita hadapi semuanya. Sakit penyakit yang masih kita alami pada saat ini tetap juga berlaku bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, kita yang hadir pada malam hari ini dan yang hadir di rumah ikut ibadah melalui live streaming pada saat ini, bahwa mereka juga sadar bahwa mereka ada karena Tuhan yang menyertai kita semua, sehingga kita hadir di dalam ibadah rumah tangga pada saat ini, yaitu pembukaan kegiatan pelayanan-pelayanan yang kita akan lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, itulah tema kita melangkah dengan iman, melangkah bersama-sama dengan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini bacaan kita dari firman dari Kejadian 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dengan judul perikop dalam Alkitab dikatakan Yakub pindah ke Mesir. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa kaitannya dengan firman Tuhan dan juga dengan bacaan kita pada saat ini? Yang mau dikatakan bahwa kaitannya adalah bahwa Yakub dia pergi ke Mesir. Dia melangkah karena Tuhan yang menyertai, melangkah dengan iman bahwa Tuhan menyertai Yakub bersama dengan keluarga-keluarganya meninggalkan kota Kanaan, pergi ke Mesir. Bapak Ibu, saudara-saudara, tentunya kita banyak memahami, membaca tentang kitab Kejadian mulai dari hari Minggu yang lalu, hari-hari sampai saat ini kita masih membaca kitab Kejadian, di mana awalnya bahwa Yusuf anak Yakub, yaitu ia berada di Mesir, dia hadir di Mesir, dan melalui kehidupan Yusuf apa yang dia alaminya pada saat itu, dia pernah dijual oleh saudara-saudaranya, dia pernah menjadi budak oleh karena fitnah dari istri Potifar pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Di dalam penjara itu Yusuf walaupun menderita, tapi Tuhan selalu menyertai dia. Tuhan memberikan hikmat kepadanya sehingga di tengah-tengah penjara pada saat itu ia dapat mengungkap mimpi-mimpi tukang roti dan tukang minum Raja Firaun. Dan di sanalah kita lihat bahwa Yusuf pada saat itu Tuhan menyertai dan memberkati. Dan kalau kita kembali merenungkan bahwa itu adalah semua rencana Tuhan melalui penderitaan Yusuf, bahwa bangsa Mesir pada saat itu dan bagi keluarganya yang ada di Kanaan, dia memperoleh berkat-berkat Tuhan. Ia memperoleh kehidupan melalui Yusuf yang sudah menderita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat kejadian apa yang dialami oleh Yusuf ini, tentunya Yusuf sangat menderita. Tetapi Yusuf sadar bahwa apa yang terjadi itu Tuhan menginginkannya kepada Yusuf, sehingga ia menjadi penguasa di Mesir pada saat itu. Nah, bertolak dari kehadiran Yusuf di Mesir, yaitu Tuhan masih memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan memberikan hikmat kepadanya sehingga mimpi Firaun pada saat itu hanyalah Yusuf yang dapat mengungkap arti mimpi
Firaun pada saat itu. Dan pada waktu itu karena Tuhan menyertai bahwa Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Jadi kalau kita melihat perjalanan Yusuf bahwa ia diberkati Tuhan, bukan hanya langsung diberkati, tapi melalui kehidupannya yang menderita. Dan itulah yang Tuhan izinkan bagi Yusuf, supaya Yusuf sadar bahwa sekalipun dalam penderitaan, Tuhan tetap menyertai dan ia menjadi penguasa di Mesir. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, apa yang kita baca di dalam pembacaan kita tadi, yaitu Yakub pindah ke Mesir. Bagaimana dengan keluarganya yang ada di Kanaan, yang kekurangan makanan pada saat itu, yaitu di Mesir kelimpahan berkat Tuhan, yaitu gandum yang berlimpah pada saat itu, sehingga bangsa Mesir tidak mengalami kekurangan, tetapi mereka berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan, karena melalui Yusuf yang menerka atau mengungkap mimpi Firaun yang mengatakan bahwa 7 tahun akan ada musim kelaparan dan 7 tahun akan berlimpah berkat Tuhan. Nah, ini yang terjadi di Mesir. Karena Yusuf bisa mengungkap mimpi Firaun, jadi orang-orang Mesir menyediakan lumbung-lumbung untuk tempat menyimpan gandum-gandum pada waktu itu. Nah, bagaimana latar belakang Yusuf dari keturunan Yakub, anak bungsu dari Yakub, dan istri yang dikasihinya itu Rahel. Nah, kalau kita baca tentang latar belakang Yusuf dan Benyamin, bahwa mereka atau Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya. Mengapa dibenci? Karena Yakub membeda-bedakan anak-anaknya. Yusuf sangat disayangi oleh Yakub dan Benyamin, karena keduanya ini lahir dari masa tua Yakub dan juga lahir dari istri yang dikasihi oleh Yakub pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Yakub, bahwa dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dan dalam hati saudara-saudaranya, kapan kami membunuh engkau? Jadi pada waktu itu bahwa Yakub menyuruh anaknya atau Yusuf pergi ke padang tempat saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba Yakub. Dari sana saudara-saudaranya melihat, oh, tukang mimpi datang. Apakah yang dimimpikan Yusuf dalam keluarganya? Yang dikatakan bahwa Yusuf pernah bermimpi bahwa ikatan dari gandum mereka, yang 11 ikatan itu, dan ikatan gandum Yusuf berdiri di tengah-tengah, dan ikatan gandum saudara-saudaranya mengelilingi dia. Yusuf bercerita tentang itu kepada saudara-saudaranya, dan pernah juga bermimpi bahwa bintang menyembah bulan. Dan kalau kita artikan itu bahwa Yusuf akan disembah dengan saudara-saudaranya, dan suatu saat bahwa orang tuanya akan menyembah Yusuf. Disinilah latar belakang saudara-saudaranya sangat membenci dia. Nah, dan pada saat itu memang kenyataan bahwa mimpi Yusuf, kenyataan bahwa ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari makanan, Yusuf mengetahui bahwa inilah saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf dengan rendah hati, dia tidak mau membalas kejahatan saudara-saudaranya. Dia rendah hati dan dia sadar bahwa apa yang terjadi pada waktu itu adalah rencana Tuhan di dalamnya. Dan penderitaan yang dialaminya adalah Tuhan mengizinkan kepada Yusuf terjadi supaya Yusuf sadar bahwa melalui penderitaan Yusuf menjadi penguasa dan juga menjadi berkat bagi orang Mesir dan juga kepada saudara-saudaranya sendiri pada waktu itu. Karena itu menjadi kenyataan bahwa mimpi Yusuf menjadi kenyataan, saudara-saudaranya menyembah kepada dia. Dan pada waktu dia mimpi
saudara-saudaranya mengatakan, kamu apakah melebihi dari kami sebagai kakak-kakakmu? Apakah juga orang tuamu mau menyembah engkau? Tapi itu adalah rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Yusuf pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat judul bacaan kita, Yakub pindah ke Mesir. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat Yakub akan disuruh pindah ke Mesir dengan anaknya Yusuf. Apa kita melihat Yakub pada saat itu? Apakah langsung menerima tawaran Firaun dan juga Yusuf yang sudah mengirim kereta-kereta untuk mengangkut ayahnya Yusuf dan mengangkut semua harta bendanya dari Kanaan? Tentunya Yakub berpikir, apakah aku merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada kakek atau nenek moyangnya, yaitu kepada Abraham, bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan kepada Abraham sampai keturunan-keturunannya untuk dimiliki oleh orang Israel, yaitu keturunan Abraham pada waktu itu. Nah, apa yang kita pikirkan di sini, bahwa Yakub tidak langsung pergi, tetapi dia pikirkan dan juga memikirkan apakah benar Yusuf masih hidup atau tidak. Walaupun cerita saudara-saudaranya meyakinkan Yakub, tapi tidak sesegera mungkin untuk meyakini. Dan yang kedua, bahwa Yakub tidak langsung pergi ke Mesir karena ia mengingat bahwa Yakub tidak akan merubah ketetapan Tuhan bahwa bagi Israel lah yang memiliki tanah Kanaan itu, sebagaimana diberikan oleh Tuhan kepada Abraham pada saat itu. Ketika Tuhan memanggil Abraham dari Haran untuk tinggal di Kanaan. Di sinilah Yakub pada waktu itu tidak langsung menerima tawaran itu, tetapi ketika ada dalam keadaan bimbang dan ragu pada waktu itu, apakah dia akan merubah ketetapan Tuhan? Firman Tuhan datang kepadanya yang dikatakan dalam ayat 1, dikatakan, jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba, lalu mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Di mana dia mempersembahkan korban ini kepada Allah? Di Berseba, di sebelah selatan kota Yerusalem. Jadi sebelum ia masuk ke Mesir, ia singgah mempersembahkan korban sembelihan di Berseba. Dan itu menunjukkan bahwa Yakub senantiasa mendahulukan Tuhan sebelum ia menikmati kota Mesir. Ia mendahulukan Tuhan dan juga suatu pertanyaan kepada Tuhan. Apakah benar Tuhan yang memanggil dia ke Kanaan? Dan itulah Tuhan di dalam pembacaan kita tadi dikatakan ayat 2, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Dikatakan, Yakub, Yakub, sahutnya Yakub, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Dan janji Tuhan juga kepada Yakub, firman Tuhan, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga yang akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengetupkan kelopak matamu nanti. Itu janji Tuhan kepada Yakub, bahwa Tuhan akan yang memanggil, dan Tuhan akan menjadikan bangsa yang besar di Mesir. Dan Tuhan akan berjanji kepada Yakub bahwa Tuhan sendiri yang membawa kembali ke Kanaan. Dan dikatakan tangan anakmu lah, yaitu Yusuf, yang akan mengetupkan matamu. Artinya Yusuflah yang membawa Yakub
kembali ke Kanaan ketika ia meninggal. Jadi janji Tuhan itu sangat indah kepada Yakub. Jadi tidak ada lagi keraguan-raguan bagi Yakub untuk meninggalkan kota Kanaan, tetapi dengan penuh keyakinan dia melangkah dengan iman bahwa Tuhan pasti melakukan apa yang dikehendaki oleh Yakub pada waktu itu. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, apakah yang kita lihat dari Yakub itu sendiri? Ia dengan penuh keyakinan ketika Tuhan berjanji kepadanya, aku akan menyertai, dan firman selanjutnya meyakinkan Yakub bahwa Tuhan memang menyertai dan dia akan dikembalikan ke tanah Kanaan, akan dikuburkan bersama dengan saudara-saudaranya yang ada di sana. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, apakah yang kita timba di dalam kehidupan Yakub pada saat itu? Yang kita melihat di sini bahwa Yakub sendiri dalam keraguan, tetapi firman Tuhan selalu menguatkan, meyakinkan Yakub, sehingga ia melangkahkan kakinya dengan iman yang dia percaya Tuhan akan menyertai dia sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sampai pada saat ini ketika Tuhan mengantar kita ke tahun 2022? Seperti yang dikatakan bahwa apa yang kita alami dalam tahun 2022 ini, suka dan duka, senang dan juga dalam kesusahan, kita masih alami pada saat ini. Yang mau dikatakan bahwa selama hidup kita, bahwa kita alami semua ini, susah dan senang, suka dan duka. Tetapi keyakinan kita dalam keadaan seperti ini, yang kita yakini itu Tuhan bersama-sama dengan kita. Seperti pada saat ini, kita masih berkumpul bersama-sama dalam ibadah pembukaan untuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia menyertai kita, dan kita juga memohon kepada Tuhan supaya dalam tahun 2022 ini, dalam melaksanakan tugas pelayanan kita masing-masing, dalam pelayanan pekerjaan kita masing-masing, baik itu di kantor sebagai guru dan lain sebagainya, kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, adakah kita sudah merasakan suka duka dalam tahun 2022 ini? Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah mengalaminya. Teristimewa kita menghadapi pandemi COVID ini yang belum berakhir. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jikalau kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di samping kita untuk menyertai kita, membimbing kita, memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kita. Itu yang kita syukuri. Kita bersyukur masuk ke tahun 2022 ini, dan kita bersyukur malam hari ini Tuhan menganugerahkan waktu kepada kita, kesempatan yang begitu indah, sehingga kita duduk bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, memuliakan Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang kita lakukan? Apakah menghadapi tahun ini kita hadapi dengan iman percaya kepada Tuhan? Saya yakin dan percaya bahwa semua kita pernah mengalami pergumulan. Karena firman Tuhan mengatakan selama kamu hidup, pergumulan itu tidak akan berhenti, selalu ada. Jelas Bapak Ibu saudara-saudara bahwa kita selalu bergumul. Tetapi kita percaya karena Tuhan yang menyertai kita, sehingga saat ini kita boleh hadir bersama-sama dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama hidup beriman kepada Tuhan. Dan sangat penting bagi kita semua,
ketika kita akan melakukan sesuatu, perlu kita bertanya dan menantikan Allah untuk mengambil keputusan. Jangan kita salah Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita biasanya mengatakan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kita mampu sehingga kita melupakan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, penting sekali untuk menyerahkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, baik dalam pelayanan pekerjaan kita masing-masing di rumah, di kantor, sebagai guru. Kita bertanya kepada Tuhan, apakah yang akan saya lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan? Sepertinya biasanya kita kadang-kadang lupa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena kadang-kadang kesibukan kita sehingga kita lupa menyerahkan segala sesuatunya yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita meneladani Yakub. Sekalipun dalam hatinya ragu untuk pergi ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan menyatakan kepadanya, Tuhanlah, akulah yang akan menyertai kamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun terus dan terus diingatkan bahwa sesulit apapun situasi yang kita alami, kita tetap percaya Allah hadir dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan apakah juga kita tetap menghadirkan Tuhan dalam hidup ini, dalam apa yang dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nah, betapa indah Bapak Ibu Saudara-saudara jikalau Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan apa yang kita lakukan, kita bertanya kepada Tuhan, dan kita percaya dengan keyakinan bahwa kita melangkah dengan iman seperti apa yang dilakukan oleh Yakub pada saat itu. Dia tidak pergi tanpa bertanya kepada Tuhan. Terlebih-lebih dia singgah di Betseba untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Yakub melangkah dengan mendahulukan Tuhan. Demikian pun juga kita pada saat ini. Jikalau kita melangkah, mari kita duduk sejenak menghadap Tuhan, menyerahkan apa yang kita lakukan. Niscaya bahwa Allah itu selalu siap untuk ditemui, dan Allah itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena itu pada saat ini kita yakin bahwa Allah bersama-sama dengan kita sehingga kita beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus menyertai kita menghadapi tahun 2022 ini, dan yakin Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan ajaib.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersatu hati, merendahkan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, pada jam ini, dalam pembukaan ibadah kegiatan pelayanan yang akan kami hadapi dalam setahun ke depan ini, ya Bapa. Kami kembali diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami diajar untuk melangkah dengan iman. Jikalau kami akan melakukan sesuatu, ya Tuhan, ajarkan kami untuk mengingat firman Tuhan. Ampuni salah dosa kami jikalau kami melakukan sesuatu, baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan kami masing-masing. Kami lupa untuk menyerahkan apa yang kami lakukan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Dan biarlah firman pada malam hari ini dapat mengetuk pintu hati kami. Dan kami dapat meneladani Yakub, yaitu ia tetap berserah kepada Tuhan. Walaupun dalam keraguan-raguan, tetapi ia kembali mengingat Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupannya bersama dengan keluarga-keluarganya. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami dipersatukan pada malam hari ini melalui ibadah pembukaan kegiatan pelayanan. Itu kami dapat laksanakan karena Tuhan menganugerahkan waktu kesempatan kepada kami, sehingga kami dapat juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan tidak lalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi kami percaya Roh Kudus Allah akan menuliskan dalam loh hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu itu tetap tinggal, dan kami juga akan mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami melalui pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan lainnya Tuhan. Kami dapat melaksanakannya dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, jikalau malam hari ini Engkau mempersekutukan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami juga yakin dan percaya sekalipun di dalam tahun 2022 ini, kami tidak lepas daripada penderitaan, suka duka yang kami hadapi, dan juga susah dan senang kami hadapi Tuhan. Semuanya ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, sehingga melalui kejadian seperti ini Tuhan, iman kami semakin dikuatkan. Dan kami yakin bahwa dalam pergumulan kami tidak sendiri tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada malam hari ini nyata lagi bagi kami bahwa kami tidak lepas dari pergumulan, tetapi Tuhan masih memberikan, menganugerahkan waktu dan kesempatan sehingga kami boleh duduk bersama-sama, baik ibadah yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kami di rumahnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan akan menyertai kami. Dan ya Bapa di dalam surga, ketika kami menghadapi penderitaan, pergumulan, kesusahan, kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu dengan kerendahan hati dan keyakinan bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kami, dan Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami pada saat ini. Kami masih banyak menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Dan di antara saudara-saudara kami ada juga yang masih ada dalam duka,
karena Tuhan telah memanggil orang-orang yang saudara-saudara kami kasihi kembali ke pangkuan-Mu Bapa. Namun kami percaya apapun yang terjadi, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan jugalah yang memberikan kemampuan kepada kami, kekuatan, kesehatan, penghiburan, sehingga kami tetap mengucap syukur kepada-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang mungkin tidak ada di Makassar, khususnya di GPIB Batra Kasih. Berkati mereka dimanapun mereka berada, agar saudara-saudara kami boleh kembali bersama-sama dengan kami di GPIB Batra Kasih ini dengan penuh selamat. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang masih terbaring di rumah sakit karena sakit penyakit, yang juga mengalami pemulihan pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pelayanan yang kami hadapi. Mari Tuhan tetap menyertai kami, berikan hikmat kepada kami, hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melakukan tugas pelayanan dan juga tugas pelayanan dan pekerjaan kami. Kami percaya dengan hikmat Tuhan kami dapat melakukannya. Dan biarlah itu apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kekasih kami. Kami bersyukur karena mereka kembali tatap muka di sekolah ya Bapa. Tetapi ya Tuhan, kami selalu mendukung dalam doa, dan juga anak-anak kami tetap menjaga diri, memakai masker dimanapun dia berada, duduk dengan jarak jauh ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan. Demikian pun juga kami Tuhan, ajarkan kami untuk selalu taat atas anjuran-anjuran protokol kesehatan dan juga pemerintah, supaya kami tetap memakai masker ya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami juga yang bekerja sebagai unit misioner ya Tuhan. Berkati mereka semua, pegawai kantor dan juga satpam, cleaning service. Berkati semua Tuhan agar mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian pun juga pada saat ini kami berdoa, mengucap syukur jikalau saudara-saudara kami, baik dari pemandu lagu, organis, dan juga Satgas yang hadir pada malam hari ini, yang juga memandu jalannya ibadah pada saat ini. Mari Bapa menyertai mereka semua, agar talenta-talenta yang Engkau berikan kepada mereka, mereka dapat melakukannya, melaksanakannya penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepada-Mu. Demikian pun juga PHM yang bertugas pada malam hari ini. Berkati mereka semua dalam kehidupannya, dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka, dalam melaksanakan tugas pelayanan. Biarlah kami sama-sama berdiri mengangkat pelayanan untuk melayani jemaat Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami yang hadir pada malam hari ini. Biarlah Engkau melihat kehidupan kami masing-masing yang ada dalam pergumulan Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Dan kami semua menyerahkan kehidupan kami, pimpin dan sertai kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas ke depan dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Bapa, inilah doa syukur kami yang kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela dengan mengingat pesan Alkitab dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan syukur, marilah memuji Tuhan dari Gita Bhakti 86 bait 1 sampai dengan 3. Aku bersyukur. Kudus di surga terpujilah
kita satu dalam doa. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang agung itu, atas berkat-berkat-Mu yang masih Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini, sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Terimalah persembahan syukur hati kami ini, selaku umat yang telah Engkau selamatkan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat Rabu 26 Januari 2022 yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Dina Lambe Paimbonan, pelayan liturgi, pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih, organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu Ibu Marla Makaleyu, produksi siaran, tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Persiapan ibadah syukur HUT ke-39 Pelkat PT disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diaken, penatua, organis, pemandu lagu, dan Pelkat PT bahwa persiapan ibadah syukur HUT ke-39 Pelkat PT akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, waktu pukul 18.30, tempat Gedung Gereja Bahtera Kasih. Untuk maksud tersebut, maka seluruh pendeta, penatua, diaken, organis, pemandu lagu, dan Pelkat PT yang ikut mengambil bagian dalam ibadah tersebut diwajibkan untuk hadir, dan penyampaian ini bersifat undangan. Bidang Inforkom dan Litbang, sidang majelis jemaat disampaikan kepada seluruh majelis di sektor pelayanan 1 sampai dengan 12 bahwa sidang majelis jemaat triwulan 3 Oktober sampai dengan Desember 2021 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, waktu pukul 18, tempat GKP 2, lantai 1. Diharapkan kehadiran majelis jemaat dalam sidang majelis jemaat tersebut, dan penyampaian ini bersifat undangan. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, dengarkanlah amanat pengutusan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing dan beritakanlah firman dimanapun kita berada.
di tempat kerja, dan di tengah-tengah keluargamu, sesuai dengan firman yang telah kita dengarkan. Mari memuji Tuhan. Kita bakti 277, ayat bait 1 dan 2. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu hari ini dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.